Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Rodiana dengan NRP 1840153. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau menyampaikan pemahaman saya tentang materi standar kinerja. Baik, langsung saja ke materi. Penilaian kinerja merupakan aktivitas positif. Mengapa disebut aktivitas positif? Dikarenakan perusahaan berharap atau berusaha agar pegawainya bisa bekerja lebih baik dan bekerja dengan penuh semangat dan memiliki motivasi yang lebih tinggi agar apabila mereka bisa mengukur kinerjanya sendiri. Dan untuk mendorong pegawai yang bekerjanya kurang maksimal untuk menjadi lebih baik dalam bekerja. Ada beberapa syarat penilaian kinerja, yaitu yang pertama ada job related, yang kedua praktis, yang ketiga terstandarisasi. Yang pertama ada job related, yaitu mengevaluasi berbagai kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Yang kedua ada praktis, yang artinya dapat menghasilkan output atau standarnya yang dapat dilakukan oleh karyawannya dan penilai kinerja atau dapat dipahami oleh karyawan-karyawannya. Yang ketiga ada terstandarisasi, yang artinya mau siapapun itu yang menilainya, mau itu mekanisme atau standarnya, mau dimanapun dan kapanpun. Standar kinerja, kita tidak akan bisa menilai kinerja seseorang atau individu apabila perusahaan kita tidak memiliki standar kinerja. Maka dari itu perusahaan harus memiliki atau mempunyai standar kinerja untuk menilai kinerja dari seseorang atau individu. Maka saat penilaian standar kinerja yang harus dilakukan yaitu yang pertama penguraian jabatan dan yang kedua penilaian hasil kerja atau kinerja. Standar kinerja memiliki prinsip dalam penetapan jabatan kinerja yang disebut SMART atau SMART, yang artinya yaitu S specific, M measurable, A achievable, R result oriented, dan T time frame. Yang pertama S specific, yang artinya jelas dan rinci. M measurable, yang artinya yang dapat diukur. A achievable, yang dapat dicapai berdasarkan kesepakatan karyawan dan atasannya. Result oriented, yang artinya berorientasi pada hasil. Dan yang terakhir time frame, yang artinya jelas jangka waktunya. Materi selanjutnya yaitu KPI. KPI merupakan standar di dalam penilaian kinerja. KPI bisa bersifat penilaian kinerja atau standar kinerja individu atau tim. KPI memudahkan individu atau tim untuk mengukur standar kinerjanya, sampai mana dia bekerja, sejauh mana dia bekerja dan sudah menghasilkan apa atau menghasilkan yang mereka harapkan. Ukuran kinerja agar efektif. Yang pertama, ukuran kinerja sebaiknya bersifat peringkat, atau misalkan kalau zaman SMA mah seperti ranking mungkin yang saya pahami. Jadi misalkan karyawan agar mengetahui bagian apa yang dia unggul atau dia lebih baik, dan bagian atau sektor mana yang dia kurang pahami atau kurang bagus
dalam pengerjaannya. Dan yang kedua, ukuran kinerja itu harus mudah digunakan atau diandalkan, mampu melaporkan perilaku kritikal yang menentukan kinerja karyawan-karyawannya. Mungkin cukup sekian dari presentasi atau pemahaman materi tentang standar kinerja. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas atau kurang mudah untuk dipahami. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.